Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Adil Febiran Syaritonga dengan NIM 1903-266. Merupakan mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemilihan ide bisnis. Yang dimana ide bisnis atau usaha adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, pasar, masyarakat. Mencari sebuah ide bisnis adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Selanjutnya masuk kepada ide bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan dan permintaan pasar. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga produk yang kita hasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis kita berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan. Yang selanjutnya yaitu ada keahlian dan keterampilan. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang berada dari yang lain. Hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankan dengan begitu saingannya sedikit sekali. Demikian juga dengan bisnis yang didasarkan pada keterampilan. Keterampilan yang sudah kita miliki dan kita kembangkan dalam waktu cukup lama dapat dijadikan sebagai peluang atau usaha bisnis. Yang selanjutnya ada survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, alasan pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan dapat kita pastikan melalui suatu survei. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal, melalui percakapan dengan orang-orang yang menggunakan kuesioner, wawancara, dan melalui observasi. Yang selanjutnya ada hobi atau minat. Bisnis yang didasari pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi yang kuat untuk mandiri. Orang tidak merasa terbebani bila melakukan kebiasaan atau kegiatan yang ia sukai, terutama yang berkaitan dengan minat dan hobi. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas seseorang dalam menjalankan produk atau menciptakan produk yang unik dan bermanfaat bagi orang banyak merupakan sumber ide bisnis. Dengan kreativitas produk yang dihasilkan akan memiliki daya tarik tersendiri bagi kebanyakan konsumen. Selanjutnya, jaringan dan relasi. Ide bisnis berdasarkan jaringan dan relasi ini memiliki keuntungan. Adanya tingkat kepercayaan yang baik, semakin luas jaringan dan relasi, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk menawarkan barang atau jasa yang kita miliki. Yang selanjutnya ada bisnis yang dimulai oleh ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Ide bisnis yang dimulai atau dari membuat barang atau jasa yang sudah ada merupakan kegiatan yang paling mudah untuk dilaksanakan, dikarenakan tidak memerlukan sesuatu yang baru, yang membutuhkan riset dan persiapan khusus. Pengamatan ini diperlukan bagi mereka yang ingin mandiri. Identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi bisa menimbulkan peluang bisnis yang bisa terus dikembangkan. Selanjutnya ada nasihat atau saran. Mencari ide bisnis dengan cara meminta nasihat dari orang-orang yang sukses dalam bisnis adalah langkah baik, dikarenakan kita akan belajar banyak dari pengalaman orang tersebut tanpa harus merasakan kegagalan orang tersebut, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Selanjutnya tetap pada sumber ide bisnis, yaitu pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau dari orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan. Lalu kita akan berupaya mencari cara untuk mengatasinya. Cara ini akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Demikian juga pengalaman kerja yang diperoleh karena jenis pekerjaan yang pernah dan sedang kita tekuni juga merupakan sumber sangat besar untuk
menghasilkan ide-ide bisnis yang tepat. Seseorang dengan jenis pekerjaan yang sudah lama ditekuni memahami betul bidang usaha apa saja yang berhubungan langsung dengan tidak langsung dengan pekerjaannya saat itu. Yang selanjutnya ada penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat sesuatu benda yang dapat membangun imajinasinya. Dari penemuan itu, ia berhasil menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya. Dan selanjutnya ada media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar. Misalnya, jika kita benar-benar memperhatikan di iklan komersial pada surat kabar atau majalah, kita mungkin mendapat informasi mengenai bisnis yang dijual. Artikel yang terdapat di media cetak atau internet atau film dokumenter di TV banyak melaporkan perubahan dalam gaya hidup atau kebutuhan konsumen. Misalnya, kita mungkin pernah membaca atau mendengar bahwa sekarang banyak orang yang tertarik pada makanan, kesehatan, atau kebugaran fisik. Yang selanjutnya ada pameran. Jalan lain untuk menemukan ide dari suatu bisnis adalah dengan menghadiri pameran dan pameran perdagangan. Pameran ini biasanya diiklankan di radio atau di surat kabar. Dengan menghadiri pameran secara teratur, kita tidak hanya menemukan produk dan jasa baru, tetapi kita juga bisa bertemu dengan para penjual, pabrik, pedagang grosir, distributor, dan pelaku bisnis waralaba. Mereka merupakan sumber ide dan informasi yang bagus dan membantu kita untuk memulai suatu bisnis. Yang selanjutnya ada pencarian ide dengan penuh pertimbangan. Sebuah ide awal dapat muncul dari percobaan yang dilakukan oleh wirausaha untuk menemukan ide baru. Usaha pencarian yang sedemikian rupa dapat berguna karena hal tersebut merangsang kesiapan pemikiran. Contoh wirausaha yang berpikir serius mengenai ide bisnis baru akan lebih dapat menerima ide bisnis dari berbagai sumber. Majalah dan tabloid lainnya merupakan sumber yang bagus untuk memperoleh ide awal. Salah satu cara membangkitkan ide awal adalah membaca tentang kreativitas wirausaha lain. Ide awal kadang membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk penyaringan dan testing. Hampir seluruh ide bisnis apapun membutuhkan studi yang hati-hati dan modifikasi sebagai pembukaan untuk pendekatan bisnis. Yang terakhir yaitu ada menguji ide bisnis. Salah satu cara untuk menguji ide bisnis dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Menurut David Fred, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya dan lemahnya dalam semua area bisnis. Kekuatan atau kelemahan internal digabungkan dengan peluang ancaman dari eksternal dan pernyataan misi yang jelas menjadi dasar untuk penetapan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi yang diterapkan dengan maksud memanfaatkan kekuatan internal dan mengatasi kelemahan. Adapun analisis SWOT menurut Fred yaitu yang pertama ada kekuatan atau strength. Kekuatan adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing, perusahaan, dan kebutuhan besar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Yang selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah keterlambatan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran yang dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan.
Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatkannya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Yang terakhir adalah ancaman atau threat. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Dalam kesempatan kali ini, inilah yang bisa saya sampaikan mengenai ide peluang bisnis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.